Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mimpi ya, mimpi helper. Saya akan membacakan mimpinya dan mencoba untuk mentafsirkannya. Jadi mimpi yang pertama, di suatu malam saya pernah bermimpi lagi bermusyawarah bersama Kang Diki dan yang lainnya perihal kelahiran Imam Mahdi di Madinah. Semuanya sepakat bukan lahir di Madinah Munawwarah ya. Terus saya lupa selanjutnya, nggak lama mimpi berakhir di situ. Lalu lanjut mimpi kedua. Mimpi mencari ketua Bani Tamim. Suatu malam saya pernah bermimpi mencari siapa ketua Bani Tamim itu. Lama saya mencari-cari tapi tak kunjung ketemu, hampir putus asa. Saya mencarinya, tiba-tiba muncul Kang Diki di hadapan saya. Lalu mimpi berakhir. Lalu mimpi yang ketiga, mimpi memberantas aliran sesat dalam Islam. Di suatu malam saya bermimpi melihat helper dan diketuai Kang Diki Chandra lagi memberantas dengan mengusir aliran sesat dalam Islam. Dan para aliran sesat itu habis ditampar dan dihajar sama Kang Diki dan para helper. Dan saya pribadi melihat kejadian itu nggak berbuat apa-apa, sambil berbaring santai seperti yang dihargai, karena saya merasa aman berada di barisan Gaza. Jadi ini mimpinya itu memang saling berkaitan ya, bahwa memang Kang Diki atau helper-helper yang lainnya, terutama di Tanah Uzlah, Imam Mahdi ini memang tidak akan muncul di Madinah seperti itu. Walaupun kemunculannya dikatakan di Madinah, tapi tidak serta-merta dalam arti Al-Mahdi ini kemungkinan memang bukan orang Madinah, orang di luar atau Pakistan ya, seperti Muhammad Qasim. Jadi di Madinah ini hanya tempat singgah saja. Itu ketika ada huru-hara, barulah Imam Mahdi ini keluarnya di Madinah. Seperti itu. Bukan berarti dia itu orang Madinah, tapi keluarnya di Madinah gitu. Atau baru munculnya di Madinah gitu. Orang-orang tahu itu Imam Mahdi itu keluarnya di Madinah, muncul di Madinah, tapi bukan berarti dia adalah orang atau kelahiran Madinah, seperti itu. Lalu yang kedua ini mimpi mencari ketua Bani Tamim. Bani Tamim ini adalah mereka orang-orang yang berjuang bukan hanya untuk mempersiapkan kemunculan Imam Mahdi, tetapi Bani Tamim ini adalah ciri-ciri seseorang yang memang dia itu berjuang untuk agama, untuk dinullah gitu, untuk syariat Islam, untuk memperjuangkan Islam itu sendiri. Itu ketika seorang memperjuangkan Islam itu sendiri ya, maka secara otomatis dia akan memperjuangkan mempersiapkan kemunculannya Imam Mahdi di akhir zaman. Jadi makanya Pak Rasulullah itu menyukai suku Bani Tamim gitu, karena memang mereka ini yang mana dia itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan akhir zaman atau untuk memperjuangkan kembalinya Islam atau syariat Islam. Lalu yang ketiga, memberantas aliran sesat dalam Islam. Nah,
makanya Anda bilang tadi ya, tafsir kedua itu berkaitan dengan ada sambungannya, yaitu mimpi yang ketiga tersebut, bahwa yang digital maupun Gaza, helper-helpernya, mereka ini bersemangat sekali untuk memberantas segala macam kesyirikan, kesesatan, membuka atau mengungkapkan kesesatan seseorang, ajaran-ajaran sesat seseorang, yang mana yang bisa membuat umat muslim ini terjebak atau tersesat dalam kesesatan pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bisa membuat seseorang ini keluar dari keislaman tanpa sadar. Maka dari itu, inilah ciri-ciri sebenarnya Bani Tamim, di mana Bani Tamim tersebut dia itu akan memberantas segala macam kesyirikan, kesesatan, dan mengungkap atau membongkar kelompok seseorang atau apa yang mengajarkan kepada kesesatan untuk menyesatkan umat muslim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tarik benang merahnya, bahwa Imam Mahdi ini akan muncul atau keluar di Madinah. Bukan berarti Imam Mahdi ini adalah lahirnya di Madinah, ya. Lalu Bani Tamim, ciri-ciri Bani Tamim adalah mereka yang mempersiapkan kemunculan Imam Mahdi dan berjuang untuk dinullah, dan mereka yang akan memberantas segala kesesatan atau kesyirikan yang terjadi di dalam umat muslim. Ini adalah ciri-ciri dari Bani Tamim sendiri. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri ya, ketika seseorang memang mereka itu girahnya sangat besar untuk menyerukan kepada agama Islam, untuk menyerukan kepada Islam yang lurus, Islam yang murni, mempersiapkan akhir zaman, maka tidak salah lagi ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk membacakan salah satu mimpi. Ini kalau tidak salah ada 4 mimpi ya. Saya coba membacakan mimpi yang pertama, di mana ceritanya jadi di mimpi pertama ini ada suatu malam si pemimpi pernah memimpikan sedang bermusyawarah dengan Kang Diki dan lainnya perihal kelahiran Imam Mahdi di Madinah. Semuanya sepakat bukan lahir di Madinah Al-Munawwarah. Terus lupa lanjutannya katanya. Kemudian mimpinya berakhir. Jadi ini mungkin semoga saja memang benar ya. Semoga saja ini adalah suatu mubasyirat yang seakan-akan Allah itu menunjukkan pada kita. Dengan mubasyirat ini seakan-akan dinyatakan benar bahwa memang Imam Mahdi itu tidak lahir di Madinah Al-Munawwarah. Tidak seperti yang disangka oleh ustadz-ustadz akhir zaman, akhir-akhir ini kan, karena sesuai hadis atau mungkin kurang pas dalam memahami suatu hadis, seakan-akan memang Imam Mahdi itu lahir di Madinah, padahal kalimat di hadisnya itu adalah penduduk Madinah, bukan lahir di Madinah. Kemudian untuk mimpi yang kedua, si pemimpi dalam mimpinya mencari ketua Bani Tamim. Mencari-cari siapa ini ketua Bani Tamim. Lama mencari, akhirnya tidak ketemu. Kemudian putus asa, loh kok muncul tiba-tiba Kang Diki di hadapannya. Kemudian mimpi berakhir.
Nah ini kalau misalnya kita ikut merasakan apa yang dialami oleh semimpi, seakan-akan kan kita sedang mencari sesuatu, sampai kita putus asa, kemudian seakan-akan Allah ngasih tahu ini loh, nah, gitu, seakan-akan begitu. Jadi kalau kita ingat sampai di perangnya Nabi Muhammad dan para sahabat kan, waktu perang seakan-akan sudah mau kalah, sampai bertanya di mana pertolongannya Allah, di mana pertolongannya Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu kan dekat. Nah, kurang lebih samalah dengan mimpi ini, di mana si pemimpi nyari terus, mana ini ketua Bani Tamim, di mana ini ketua Bani Tamim, sampai akhirnya sudah seakan-akan sudah benar-benar putus asa mau menyerah. Ternyata muncul ini yang diharapkan. Jadi kurang lebih mimpi yang kedua ini lebih mempertegas kembali bahwa sebenarnya yang dicari-cari oleh si pemimpi di mimpi kedua ini adalah memang Kang Diki, insya Allah. Kemudian mimpi yang ketiga, memberantas aliran sesat dalam Islam. Jadi suatu malam bermimpi melihat helper dan diketahui oleh Kang Diki sedang memberantas aliran sesat dalam Islam. Dan para aliran itu dibabat habislah, kurang lebih seperti itu, dihajar oleh Kang Diki dan para helpernya. Dan si pemimpi ini merasa santai karena si pemimpi ada di grup Gaza. Jadi seperti kita ketahui bersama, memang untuk saat ini yang paling getol melawan Dajjal dan kaki tangannya itu adalah Kang Diki. Jadi kalau ada hubungannya dengan mimpi sebelumnya, di mana mimpi kedua kan seakan-akan memang menunjukkan ini loh Kang Diki sebagai putra Bani Tamim. Kemudian dengan sepak terjangnya putra Bani Tamim ini melawan Dajjal dan kaki tangannya. Dan mungkin karena memang sudah fitnah akhir zaman ya, mungkin juga karena fitnah Dajjal juga, sehingga orang Islam kebanyakan mungkin ya, itu memiliki suatu pandangan terhadap cara beragama, cara melakukan ritual agama, berbuat syirik dalam beragama dan sebagainya, sehingga mereka menjadi tersesat. Karena mereka tersesat, kemudian ibadahnya yang tidak benar itu dijalankan secara rutin, akhirnya kan menjadi suatu aliran dalam Islam. Nah, Kang Diki ini termasuk orang yang getol sekali untuk melawan Dajjal dan kaki tangannya, termasuk akhirnya kan berimbas kepada aliran-aliran agama yang ada yang sesat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan kaitan si pemimpi merasa aman karena ada di Gaza ya, kita memang berharap bersama bahwa Gaza dengan kepemimpinan Kang Diki yang insya Allah juga putra Bani Tamim itu memang kelompok atau golongan yang insya Allah itu memberikan rahmat dan ridhonya, sehingga perjuangan yang dilakukan oleh Gaza ini memang benar-benar sesuai dengan agama dan benar-benar diridhoi oleh Allah. Dan semoga memang kedepannya memang benar-benar mempersiapkan perjuangannya untuk Imam Mahdi. Kurang lebih seperti itu untuk ketika mimpi ini ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang mendengarnya dan membacanya. Kita juga berharap semoga Allah itu selalu memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga apa-apa yang kita jalani, apa-apa yang kita lakukan itu berada pada jalan yang benar. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.